ada suara background nggak di tempat saya? Tidak, Pak. Oh, ada, oke. Baik, hari ini kita akan memulai perkuliahan filsafat MIPA untuk pertemuan berapa? Kelima, apa keenam ya hari ini? Hari ini pertemuan kelima, Pak. Pertemuan keberapa? Kelima, Pak. Lupa ya? Baik, tidak apa. Kelima, Pak. Kelima ya? Pak. Oke, yang presentasi siapa sekarang? Kelompok 4. Oh, siapa? Airin aja sendirian? Oh, Airin, Aida. Berdua ya? Bertiga, Sama Pak. Safina, Pak. Sama Safira. Masuk si Safira. Safina, Pak. Oh, Safina. Oh, ada. Oke. Baik, kalau gitu dimulai saja. Silakan dimulai untuk paparan materinya ya. Silakan. Baik, Bapak. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Aris yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan karena pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Zaman Munculnya MIPA dan Revolusi Sains. Dalam presentasi ini, kami akan mengajak teman-teman melihat bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dari cara pikir yang masih tradisional menuju cara pikir ilmiah yang lebih rasional dan sistematis. Fokus pembahasan kami meliputi lahirnya metode eksperimental pada masa Renaissance, serta pergeseran paradigma ilmiah termasuk dalam perspektif teori Thomas Kuhn. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aida Rahmania, Safina Ajwatul Azhara, dan saya sendiri, Aida Khalifah, selaku moderator. Selanjutnya, izinkan saya untuk memandu jalannya presentasi kali ini. Untuk memahami awal munculnya cara berpikir ilmiah, kita perlu melihat terlebih dahulu masa Renaissance sebagai titik awal perubahan tersebut. Untuk itu, kepada Saudari Aida, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai Renaissance. Nah, masa Renaissance itu berasal dari bahasa Prancis. Berasal dari dua kata yaitu re yang artinya kembali dan naître yang artinya lahir. Artinya Renaissance adalah kelahiran kembali. Apa yang lahir kembali? Yaitu lahirnya kebudayaan Eropa klasik. Nah, masa Renaissance itu terjadi pada abad 14 sampai 17 Masehi. Masa Renaissance ini peralihan dari masa abad pertengahan di mana Eropa pada saat itu berada dalam zaman kegelapan. Mengapa pada zaman kegelapan? Dikarenakan pada abad pertengahan, pengetahuan itu didominasi oleh dogma gereja Katolik yang bersifat tidak humanistik dan irasional. Namun, karena terjadinya peristiwa jatuhnya Konstantinopel dan wabah penyakit yang membuat orang mulai meragukan dogma gereja yang tidak bisa memberikan solusi nyata, berkembanglah pemikiran humanistik, yaitu pemikiran yang memusatkan martabat dan nilai manusia sebagai kebenaran yang mutlak. Di sini manusia menyadari bahwa mereka memiliki akal untuk membuktikan suatu hal secara ilmiah dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di sini pun terjadinya perubahan mental. Dulu itu orang-orang memiliki mental Victor Mundi, di mana mereka itu hanya pasrah pada takdir.
Namun, seiring berjalannya waktu, mental manusia berubah menjadi Weber Mundi, yang dimana manusia menyadari bahwa mereka bisa menciptakan nasib mereka sendiri dengan kemampuan mereka. Selanjutnya itu, ada 3 penemuan besar yang membantu dalam mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Renaissance. Yang pertama itu bubuk Mathew. Nah, bubuk Mathew ini meruntuhkan sistem feodal, karena artinya kekuatan tidak hanya bisa dimiliki oleh kaum bangsawan. Ini mendorong para ilmuwan untuk berpikir mandiri sehingga tidak lagi harus tunduk kepada penguasa untuk melakukan penelitian. Selanjutnya itu ada mesin cetak. Nah, mesin cetak ini mendorong bahwa pengetahuan bukan lagi hal yang eksklusif. Pengetahuan bisa diakses oleh siapapun, dan hasil observasi pun dapat ditulis secara akurat tanpa ada risiko kesalahan hasil pada saat penyalinan, sehingga menghindari terjadinya kesalahan penafsiran. Selanjutnya itu ada kompas. Nah, kompas ini membantu manusia untuk memperluas objek observasi, sehingga observasi ini tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi bisa mengeksplor di seluruh tempat, dan bisa mengamati fenomena-fenomena alam yang terjadi di berbagai tempat. Nah, ini juga memperkuat keyakinan manusia bahwa alam bekerja berdasar atas hukum fisik, bukan mistis. Karena jarum kompas ini kan selalu menunjuk ke arah utara, membuktikan bahwa ada kekuatan alam, yaitu magnet, yang konsisten dan dapat dipelajari. Selanjutnya ada beberapa tokoh berpengaruh pada masa Renaissance. Itu ada Nicolaus Copernicus. Nah, peran tokoh ini adalah orang yang pertama yang secara ilmiah mengguncang dominasi teori astronomi tradisional gereja. Ia memindahkan pusat alam semesta dari bumi ke matahari. Penemuan utamanya itu yang cukup terkenal adalah teori heliocentrisme. Selanjutnya ada Galileo Galilei. Nah, perannya adalah ilmuwan yang memberikan bukti fisik dan pengamatan nyata terhadap teori abstrak. Kontribusinya menegaskan bahwa kebenaran ilmiah harus didasarkan pada observasi langsung, bukan sekedar logika filosofis. Nah, penemuannya itu berupa teleskop refraktor. Selanjutnya adalah Johannes Kepler. Nah, Johannes Kepler ini seorang matematikawan yang membuktikan keteraturan alam semesta melalui hitungan presisi. Dia mengubah pandangan mistis tentang gerakan langit menjadi hukum matematika eksak, yaitu hukum gerakan planet atau hukum Kepler. Selanjutnya ada Francis Bacon. Nah, perannya adalah filsuf yang menyusun prosedur bagaimana ilmu pengetahuan ini harus dicari. Kontribusinya adalah meletakkan dasar metode ilmiah modern yang menjadi ruh utama Fakultas MIPA, yaitu penemuan metode induksi modern. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai metode eksperimental. Nah, metode eksperimental merupakan prosedur ilmiah yang menggabungkan observasi empiris dan juga logika matematika. Metode eksperimental ini menolak spekulasi abstrak dan beralih ke pembuktian yang dapat diuji ulang. Fokusnya itu pada hal-hal yang bersifat eksak, terukur, dan universal. Sesuatu dianggap ilmiah hanya jika ia memiliki bukti fisik dan dasar perhitungan yang jelas. Ini mengacu pada pendapat Roger Bacon bahwa matematika merupakan cara untuk mengelola seluruh data alam. Dan hal ini disempurnakan oleh penemuan Francis Bacon, yaitu metode induksinya. Dari sinilah cikal bakal munculnya MIPA. Mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aida atas penjelasannya yang sangat memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan pola pikir manusia melalui perkembangan pada masa Renaissance. Baik, selanjutnya adalah konsep paradigma dan pergeserannya. Paradigma dan pergeserannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Secara etimologis, istilah paradigma berasal dari bahasa Yunani, paradigma, yang berarti pola atau model. Dalam konteks ilmu pengetahuan, paradigma merujuk pada kerangka berpikir yang digunakan oleh individu atau komunitas ilmiah dalam memahami realitas serta memecahkan masalah ilmiah.
Konsep paradigma ini dipopulerkan oleh Thomas Kuhn melalui karyanya The Structure of Scientific Revolution. Beliau mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat keyakinan nilai, teknik, serta asumsi dasar yang dianut oleh komunitas ilmiah dalam menjalankan aktivitas penelitian. Paradigma tidak hanya berfungsi sebagai pedoman konseptual, tetapi juga sebagai acuan praktis dalam menentukan metode, pendekatan, serta interpretasi terhadap fenomena. Dalam filsafat ilmu, paradigma itu mencakup 3 dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini berkaitan dengan hakikat realitas yang dikaji, epistemologi ini menyangkut cara memperoleh pengetahuan yang sahih, dan aksiologi ini berkaitan dengan nilai dan etika dalam proses ilmiah. Jadi paradigma itu bukanlah sesuatu yang netral, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang filosofis dan sosial tertentu. Oleh karena itu, paradigma menentukan cara pandang peneliti terhadap suatu fenomena. Hal ini menjelaskan mengapa dua peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda terhadap objek yang sama. Dengan demikian, paradigma itu berfungsi sebagai kacamata ilmiah yang membentuk cara memahami realitas. Boleh di next slide. Ada pergeseran paradigma pra-Renaissance dan Renaissance. Perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan adanya perubahan paradigma yang signifikan, terutama antara pada masa pra-Renaissance dan masa Renaissance ini. Pada masa pra-Renaissance, paradigma yang ini tuh dominan bersifat teoritis, yaitu menempatkan agama sebagai pusat kebenaran. Otoritas gereja pada saat itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan kebenaran ilmiah, sehingga aktivitas intelektual cenderung bersifat dogmatis dan kurang memberi ruang bagi kebebasan berpikir. Kondisi ini yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu berjalan relatif lambat. Memasuki masa Renaissance, terjadi pergeseran paradigma menuju antroposentrisme dan rasionalisme. Di sini manusia mulai ditempatkan sebagai pusat perhatian, dan akal menjadi instrumental utama dalam memahami realitas. Gerakan humanisme mendorong kebebasan berpikir serta perkembangan ilmu pengetahuan secara lebih kritis dan sistematis. Perubahan ini ditandai dengan berkembangnya metode ilmiah berbasis observasi dan eksperimen. Tokoh seperti Galileo Galilei dan Francis Bacon ini berperan sangat penting dalam memperkenalkan pendekatan empiris dan penelitian. Pendekatan ini menekankan bahwa kebenaran ilmiah harus didasarkan pada bukti yang dapat diuji. Jadi pada intinya secara analitis itu pergeseran dari paradigma teosentris tadi ke rasional empiris ini menjadi titik awal lahirnya ilmu pengetahuan yang modern. Jadi ilmu itu tidak lagi bergantung pada otoritas semata, tapi pada proses verifikasi dan pembuktian. Dengan demikian, Renaissance menjadi fase penting dalam transformasi ilmu pengetahuan menuju modernisasi. Boleh di next slide. Oke, di sini ada pergeseran paradigma ilmiah. Pergeseran paradigma ilmiah merupakan perubahan mendasar dalam cara pandang komunitas ilmiah terhadap suatu fenomena. Menurut Thomas S. Kuhn itu, perkembangan ilmu pengetahuan tidak berlangsung secara linear, melainkan melalui tahap revolusi ilmiah. Dalam kondisi normal sainsnya, ilmuwan itu bekerja dalam kerangka paradigma yang telah mapan. Namun seiring berjalannya waktu, berbagai anomali atau fenomena yaitu fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma yang berlaku. Ketika anomali ini semakin banyak dan tidak terselesaikan, maka timbul krisis dan dalam komunitas ilmiah. Krisis tersebut
yang membuat peluang munculnya paradigma baru yang lebih mampu menjelaskan realitas. Proses pergantian ini disebut dengan revolusi ilmiah itu sendiri. Pergeseran paradigma tidak hanya mengubah teori, tetapi juga mengubah cara berpikir, metode penelitian, serta standar kebenaran ilmiah. Contoh konkretnya dari ini adalah perubahan dari teori geosentris ke heliosentris yang telah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Pergeseran ini menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah itu bersifatnya dinamis dan tentatif, serta dapat berubah seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Secara kritis, konsep ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat absolut. Sebaliknya, ilmu pengetahuan ini berkembang melalui perubahan paradigma yang memungkinkan munculnya inovasi dan pembaruan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap paradigma menjadi penting agar peneliti dapat bersifat reflektif, kritis, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana ilmu berkembang melalui tahap-tahap tertentu menurut seorang tokoh yang penting dalam filsafat ilmu, yaitu Thomas Kuhn. Kepada Safina, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelum kita masuk ke teori Thomas Kuhn, saya akan membahas tentang siapa Thomas Kuhn itu. Thomas Samuel Kuhn merupakan seorang filsuf dan sejarawan sains asal Amerika Serikat yang berpengaruh dalam bidang filsafat ilmu dan epistemologi. Karya monumentalnya yaitu The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962, menjadi rujukan utama dalam memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Teorinya mengenai paradigma dan revolusi ilmu memberikan perbaikan terhadap pandangan positivistik tradisional tentang perkembangan ilmu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pemikiran Kuhn menjadi penting untuk melihat dinamika perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu teori Thomas Kuhn. Teori dari Thomas Kuhn menyatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak berlangsung secara linier dan bertahap, melainkan melalui perubahan mendasar yang disebut sebagai pergeseran paradigma. Paradigma dalam sains mencakup cara berpikir, sikap terhadap perubahan ilmiah, serta nilai-nilai yang dihasilkan dari revolusi sains sendiri. Revolusi sains dipahami sebagai upaya menghadirkan cara pandang baru dalam membangun ilmu pengetahuan. Meskipun kebenaran sebelumnya telah dianggap mapan dan teruji, oleh karena itu teori yang telah diyakini tidak bersifat final, melainkan harus terus dikembangkan demi kemajuan ilmu pengetahuan. Kuhn juga mengemukakan bahwa munculnya penemuan baru dapat menggantikan teori lama, namun bukan berarti teori lama sepenuhnya ditinggalkan, tapi tetap dapat dipahami dan dimanfaatkan dari sudut pandang yang berbeda. Boleh di next. Selanjutnya itu kita di tahapan perkembangan ilmu Thomas Kuhn. Yang pertama ada pra-paradigma. Tahap ini merupakan kondisi awal perkembangan ilmu pengetahuan ketika belum ada kesepakatan umum di antara para ilmuwan. Pada fase ini, terdapat banyak teori dan pendekatan yang berbeda. Belum ada metode baku yang digunakan bersama, penelitian masih bersifat coba-coba dan belum terarah, serta ilmu pengetahuan masih belum stabil dan cenderung berkembang secara acak. Karena belum adanya paradigma, pengetahuan yang ada belum tersusun secara sistematis dan belum memiliki arah yang jelas dalam pengembangannya. Yang kedua, ada paradigma dan normal science. Pada tahap ini mulai muncul satu paradigma yang diterima oleh komunitas ilmiah. Paradigma ini menjadi kerangka berpikir utama dalam penelitian, dasar dalam menentukan metode, teori, dan pendekatan ilmiah. Dalam fase sains normal itu ada ilmuwan tidak lagi mempertanyakan dasar teori, penelitian difokuskan pada pemecah masalah kecil atau puzzle solving, serta ilmu berkembang secara stabil dan terarah. Sains normal ini penting karena menjadi fondasi utama dalam perkembangan ilmu selanjutnya. Boleh di next.
Yang ketiga itu ada anomali. Seiring berjalannya penelitian, muncul fenomena yang tidak sesuai dengan paradigma yang ada, yang disebut anomali. Ciri-cirinya itu tidak dapat dijelaskan oleh teori yang berlaku. Awalnya dianggap sebagai kesalahan atau pengecualian, serta semakin lama semakin banyak dan sulit diabaikan. Anomali ini menjadi tanda bahwa paradigma mulai memiliki kelemahan. Selanjutnya ada krisis. Ketika anomali terus bertambah dan tidak bisa diselesaikan, maka terjadilah krisis dalam ilmu pengetahuan. Pada tahap ini, kepercayaan terhadap paradigma lama mulai goyah. Ilmuwan mulai meragukan keabsahan teori yang ada, serta muncul berbagai alternatif teori dan pendekatan baru. Krisis menjadi titik penting karena membuka jalan bagi perubahan besar dalam ilmu. Boleh di next. Yang kelima ada revolusi ilmiah atau scientific revolution. Revolusi ilmiah terjadi ketika paradigma lama digantikan oleh paradigma baru yang lebih mampu menjelaskan fenomena. Ciri utama tahap ini itu terjadi perubahan cara pandang secara mendasar, teori lama tidak lagi digunakan sebagai acuan utama, dan muncul pendekatan baru dalam memahami realitas. Perubahan ini tidak bersifat bertahap, tetapi drastis dan menyeluruh. Yang terakhir ada paradigma baru. Setelah revolusi, paradigma baru diterima oleh komunitas ilmiah dan menjadi dasar baru dalam penelitian. Pada tahap ini, ilmu kembali stabil, penelitian kembali berjalan dalam kerangka baru, serta siklus perkembangan ilmu dimulai lagi dari sains normal. Paradigma baru ini akan terus digunakan sampai nantinya muncul anomali lagi. Boleh di next. Yang terakhir ini ada pergeseran paradigma menurut Thomas Kuhn. Pergeseran paradigma menurut Thomas Kuhn adalah perubahan mendasar dalam cara pandang ilmuwan terhadap suatu realitas atau fenomena ilmiah yang mencakup perubahan dalam teori, metode, nilai, dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian. Selama suatu paradigma masih mampu menjelaskan fenomena, maka ilmu berkembang dalam kondisi stabil dalam sains normal. Namun, ketika muncul banyak anomali atau fenomena yang tidak dapat dijelaskan, kepercayaan terhadap paradigma lama mulai melemah dan menimbulkan krisis. Kondisi ini mendorong lahirnya paradigma baru yang lebih mampu menjelaskan realitas, sehingga terjadilah revolusi ilmiah atau pergeseran paradigma. Pergeseran ini bersifat tidak linear dan tidak bertahap, melainkan berupa perubahan besar yang mengubah cara pandang ilmuwan secara menyeluruh. Dengan demikian, menurut Kuhn, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung melalui rangkaian perubahan paradigma yang dipengaruhi oleh faktor ilmiah sekaligus sosial dalam komunitas ilmuwan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Safina atas pemaparan materinya dan terima kasih kepada seluruh pemateri atas penjelasannya. Dari pemaparan tadi, kita dapat memahami bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya MIPA, tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang, mulai dari perubahan cara berpikir manusia, penggunaan metode eksperimental, hingga terjadinya revolusi ilmiah akibat pergeseran paradigma. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila ada teman-teman yang memiliki pertanyaan, persilakan untuk raise hand. Kelompok ini nggak menyiapkan pertanyaan untuk temennya? Menyiapkan, Pak. Oh, siapkan, oke. Baik, teman-teman, apabila tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita bisa mengajak teman-teman untuk berdiskusi dengan beberapa pertanyaan yang telah kita sediakan. Pertanyaan yang pertama, menurut teman-teman,
apakah perkembangan teknologi sekarang justru membentuk paradigma baru yang tanpa kita sadari membatasi cara berpikir kita? Boleh jika ada yang memiliki pendapatnya, boleh raise hand teman-teman. Boleh dipersilakan kepada Zafran. Oke, tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, ini kan pertanyaannya menurut ini apakah perkembangan teknologi sekarang justru membentuk paradigma baru? Menurut saya sendiri itu sebenarnya menentukan paradigma barunya itu yang membatasi cara berpikir itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologinya tersebut. Karena kan teknologi sekarang tuh sudah makin canggih ya, seperti AI, terus ada yang namanya apalagi tuh kayak AI, terus cara berpikir secara instan, informasi cepat menyebar. Nah, menurut saya itu menurut saya itu kitanya sendiri itu harus bagaimana memanfaatkan teknologinya. Justru dengan teknologi yang ada seperti sekarang itu bisa memperluas wawasan kita untuk berpikir secara kritis. Nah, jadi menurut saya tidak membatasi cara berpikir kita, tapi bagaimana kitanya harus memanfaatkan teknologi tersebut. Baik, Zafran, terima kasih atas pendapatnya. Izin menambahkan ya. Betul kata Zafradi, perkembangan teknologi tidak bisa dilihat hanya sebagai sesuatu yang membatasi atau memperluas cara berpikir, tetapi sebagai kekuatan yang membentuk paradigma baru. Teknologi memang memberi akses luas terhadap informasi, namun di saat yang sama juga berpotensi menyempitkan sudut pandang melalui sistem seperti algoritma. Oleh karena itu, kunci utamanya adalah kesadaran dan kemampuan berpikir kritis kita agar kita tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pola pikir yang dibentuk oleh teknologi. Terima kasih Zafran atas pendapatnya.